Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18 sampai tanggal 19. Tentunya masih di bulan Juni ya, 2025 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Fakta inilah yang muncul buat kalian ya. Oke, bagaimanakah faktanya nantinya? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami. Ya, setelah sudah Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Scorpio, artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke ya, kita lihat dulu untuk asmara Scorpio memasuki minggu ke-3 bulan Juli. Scorpio asmara, kartu utama muncul petunjuk di Chariot. Ada seseorang ya, tepatnya ada singa hitam sama singa putih. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cup. Ada cup ini ya, terisi air ya, sampai tumpah-tumpah deh di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio tentang asmara yang memasuki minggu ketiga ini kelihatannya kalian mungkin kalian sedang dibingungkan ya dengan sebuah pilihan ataupun pengambilan keputusan. Artinya apa? Artinya ya asmara kalian sedang bermasalah di sini. Ada konflik, ada problem di sini. Dan kalian bingung. Gitu loh. Harus mengambil sebuah keputusan, harus mengambil sebuah tindakan. Nah, saran saya di kartu The Chariot di sini, ketika kalian ingin lepas dari masalah, ingin menemukan keberhasilan, ingin menemukan sebuah ekspektasi, ya jangan bimbang, jangan ragu sobat. Ambil segala keputusan, ambil segala tindakan, jangan ragu-ragu ketika ada problem. Itu pesannya di kartu The Chariot. Karena sekali lagi, ini kok kelihatannya banyak dari sahabat Scorpio yang banyak ragu-ragu gitu loh, banyak bimbang ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau kalian bimbang, kalian ragu, ya nggak akan bisa menemukan kestabilan sobat. Perkara nanti berhasil atau tidak dipikir belakangan, yang penting kalian berani dulu mengambil keputusan, mengambil tindakan ketika ada problem loh. Nah, gitu loh. Jangan takut, karena kartu konfirm kalian di sini bagus loh.
insya Allah ya, segala pengambilan keputusan ini akan benar ya, akan baik untuk langkah ke depannya. Karena di sini melambangkan Ace of Cup, artinya ada keberhasilan, gitu loh, ada pencapaian di situ. Nah, kalau kalian bimbang, ragu, nggak berani mengambil keputusan, lah mana mungkin ada keberhasilan di sini? Mana mungkin Ace of Cup ini datang sama kalian? Nah, seperti itu ya. Jadi harus berani mengambil sebuah tindakan. Dan mumpung di sini diberikan sinyal, nanti apapun ketika kalian terhantam masalah dan berani mengambil keputusan, hasilnya akan baik buat kalian. Seperti itu ya. Di faktor pekerjaan ataupun karir, Scorpio, kartu utama muncul petunjuk debul. Ada seseorang berjalan, tidak melihat ke depan, ini jalannya terputus ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup. Ada seseorang sedang memandang 7 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini terlihat jelas yang saya rasakan, katanya kalian harus waspada ya. Jadi apapun pekerjaan kalian, apapun karir kalian, kelihatannya kalau kalian tidak waspada dan ceroboh, kalian akan terperosok di sini. Karena saya merasakan ada juga nih yang sudah terperosok. Artinya apa? Yang tadinya lancar, yang tadinya baik-baik saja, yang tadinya gampang mencapai target, ini tiba-tiba merasakan kesulitan. Ya mungkin kalian apa ya, terlalu mengikuti hati, terlalu tinggi ego, ataupun terlalu ceroboh di sini. Padahal sudah ada yang memberikan nasihat ini kayaknya. Tetapi banyak juga yang tidak menghiraukan. Akhirnya ya terjatuh kalian di sini. Ada yang mengalami keterpurukan. Begitu loh, susah bangkit lah. Nah, seperti itu ya. Jadi harap waspada ini untuk sahabat Scorpio ya. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk 7 cup sobat. Ini memberikan sinyal bahwa memang kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika sudah ada yang menasihati, ya, coba ketika itu baik jalankan. Jangan merasa bingung, jangan merasa bimbang. Karena kelihatannya kalian banyak menghadapi sebuah pilihan di sini. Makanya saya tadi mengatakan kalau kalian tidak waspada ini akan bisa terperosok. Bahkan sudah ada yang terperosok di sini sahabat Scorpio. Sudah ada yang kesulitan di sini. Nah, buat kalian yang mungkin belum merasakan keterpurukan, belum merasakan keterperosokan, ya waspada. Gitu loh. Boleh banyak pilihan, boleh istilahnya itu banyak sebuah masalah yang harus kalian ambil keputusan, boleh. Tapi ya jangan ragu, gitu loh sobat. Ambil satu keputusan, ambil pilihan di sini. Seperti itu ya. Karena di sini kelihatannya banyak pilihan juga di sini yang mungkin harus kalian ambil salah satu keputusan. Saran saya ya dengarkan saran orang lain. Gitu loh. Kalau untuk rezeki ataupun keuangan ya, Scorpio kartu utama muncul petunjuk judgment. Ada malaikat ya, meniup trompet, beberapa mayat terbangun. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Pentacles. Ada seseorang sedang melihat 7 tumbuhan koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio ya tentang keuangan ataupun rezeki, dimana kelihatannya banyak dari kalian yang mungkin menunggu ataupun berharap kabar ataupun informasi seputar keuangan. Ya mungkin uang kalian dulunya pernah dipinjam ini misalkan ya, kalian itu berharap kapan dikembalikan, ataupun mungkin ada yang menjanjikan keuangan, kalian berharap kapan bisa ada sebuah pencairan. Itu loh maksud saya. Jadi sekali lagi ini kelihatannya Jasmine akan memberikan sebuah kabar. Dan harus diingat, Jasmine ini juga memberikan dua makna sobat. Bisa saja kabar ataupun informasi yang akan datang itu baik, ya, ada pencairan, ada kesenangan di situ. Nah, bisa saja sebaliknya, bisa saja datang kabar yang kurang baik, gitu, yang merugikan secara keuangan. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Pentacles. Nah, ini memberikan sebuah sinyal bahwa memang secara keuangan ataupun finansial ini banyak yang mungkin apa ya, kurang stabil ini Scorpio. Banyak penurunan di sini. Gitu. Dan kalian saya rasakan di sini terkadang adanya sebuah pemikiran, renungan, adanya sebuah harapan, kapan bisa stabil, kapan ada kelancaran sesuai ekspektasi kalian. Itu yang sedang saya rasakan di dalam
di dalam diri kalian. Artinya sebuah harapan di sini. Kalian sedang menunggu di sini. Oke, sekarang kita deteksi biar dapat jawaban yang lebih kuat ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, inilah fakta yang akan muncul. Faktanya seperti apa? Kalau di asmara sih bisa dikatakan ini 50-50 ya untuk Scorpio ya. Bisa saja akan ada tiba-tiba mendadak perubahan baik, yang berkonflik akan bisa selesai, akan bisa damai. Nah, yang 50% waspada. Katanya masalah kalian ini masih belum terselesaikan, bahkan semakin apa ya, semakin berat. Gitu loh. Karena harus diingat ya, kali ini banyak sahabat Scorpio yang tertembak di faktor asmara. Gitu loh. Makanya sering saya juga mengatakan, kalau kalian sudah kesulitan di asmara dan kalian sudah bisa merasakan ini masalah logika atau di luar logika. Kalau sudah di luar logika, tapi tetap kalian selesaikan secara logika, nggak akan nyambung, nggak akan ketemu. Terus selamanya dihantam masalah. Kalau bisa di netral ya, Scorpio, karena sekali lagi di minggu ketiga ini banyak sekali yang tertembak di faktor asmara. Ada kiriman energi negatif black magic dari orang toksik, orang iri. Nah gitu loh. Nanti kalian sendiri yang bisa merasakan. Ya. Jadi 50-50 di sini. Tergantung bagaimana Scorpio harus bisa menyikapi semua masalah ya. Kalau di pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki bulan Juli ya, minggu ketiga, inilah fakta yang akan muncul ya. Faktanya bisa dikatakan ini waspada untuk pekerjaan, kelihatannya masih banyak yang mengalami problem, mengalami masalah ya, ketidakcocokan, tidak sesuai keinginan, tidak sesuai ekspektasi. Banyak yang merasakan seperti itu. Ini bisa dikatakan imbas ya. Imbas dari penutupan aura di asmara, larinya di pekerjaan. Ya, memang seperti itu sobat. Satu titik dibiarkan semuanya ikut terkontaminasi loh. Yang tadinya ataupun yang semula baik tiba-tiba berubah bermasalah, berkonflik. Bisa seperti itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Gitu loh. Nah, tetapi sebaliknya ketika ada masalah ya, terus mungkin apa ya, diselesaikan secara energi ataupun dibuka auranya kembali, semuanya gak akan ikut baik, akan ikut stabil. Seperti itu ya. Jadi waspada ini untuk komunitas terbesar Scorpio, minggu ketiga kurang diuntungkan di faktor pekerjaan. Kalau kalian biarkan ya selamanya seperti ini, nggak akan menemukan pencapaian target, kestabilan, apa yang kalian inginkan itu nggak akan bisa kalian rasakan. Sedikit-sedikit terhantam problem, sedikit-sedikit terhantam masalah terus itu, selama tidak diputus ya energi negatifnya dengan cara dibuka aura. Seperti itu ya. Di keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, inilah fakta yang akan muncul. Faktanya apa? Faktanya di sini bisa dikatakan 50-50 ya. Sama seperti asmara. Bisa saja yang 50% kalian akan dihantam rezeki, akan ada kabar baik. Itu menandakan apa? Menandakan mungkin aura kalian masih stabil dan mungkin sudah pernah dibuka auranya. Nah, yang 50% satunya lagi ini akan dirugikan secara keuangan sobat. Semakin hari semakin terpuruk, semakin hari susah bangkit, banyak hambatan, banyak rintangan. Yang 50% ya bisa jadi memang energi negatif itu sudah bersarang, black magic sudah bersarang di dalam diri kalian. Seperti itu ya. Karena di kartu kondom itu mengatakan loh di sini ya, secara energi kartu, energi kalian banyak kesulitan, banyak perenungan. Artinya apa? Ya artinya di situ sudah ada penutupan. Makanya rezeki kalian kurang lancar di sini. Banyak hambatan, selalu menurun, selalu menurun. Akhirnya kalian sendiri yang kesulitan. Nah, seperti itu ya. Saran saya ya kalau bisa dibuka auranya biar bagus. Kalau kalian tahu doanya, tata caranya, ya silakan dibuka sendiri. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya, biar tertata langkah ke depannya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat.
jika kalian penasaran, apalagi merasakan kok seperti perjalanan hidup yang kalian rasakan, ya silakan konsul secara pribadi, biar saya bisa memberikan jawaban yang tepat, yang akurat, agar buat langkah hati-hati untuk langkah kedepannya, biar selalu menemukan keberuntungan, kan seperti itu. Nah, lebih-lebih ketika berkonsultasi, terus terdeteksi ada penutupan aura. Nah, di situ kan tugas saya untuk membantu menghancurkan dinding penghalang, agar aura kalian bisa terpancar kembali, sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian bisa bereaksi, bisa bekerja untuk bisa menarik setiap keberkahan yang diberikan semesta. Entah keberkahan berupa rezeki, keberuntungan-keberuntungan apapun itu, kebaikan apapun itu, ini akan selalu masuk dalam kehidupan kalian. Kalau aura terbuka, tapi kalau tertutup ya mental sobat. Nggak akan jadi sama kalian. Yang ada apa? Selalu dilanda konflik dan konflik. Dan kalian sendiri yang akan bingung. Kalian sendiri yang akan merasa apa ya? Merasa menyesal nantinya. Seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan. Klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, tujuannya agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, agar lekas bangkit, lekas bergerak, supaya apa? Supaya bisa memperbaiki nasib. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena perlu diingat sobat, nasib itu tidak akan pernah bisa berubah otomatis. Kalau orangnya sendiri nggak mau berjuang mengubah nasibnya sendiri, itu sudah hukum kepastian. Nah, cuman kan tetap ketika nasib kita ingin berubah ya, tetap ada 3 poin. 1, ya tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, jangan pernah menyerah atas doa kalian, perjuangkan, jangan menyerah atas ikhtiar kalian. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, ya, kunci yang terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulan ataupun inti dari berita yang sudah saya sampaikan semua ini, kesimpulannya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Scorpio, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.